mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dalam hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kasihi. Engkau Yesus ku kagumi. Selamat pagi saudara dan kasih Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bahwa Tuhan senantiasa memberikan karya-karya terindah untuk hidup kita bersama-sama. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mengawali kegiatan kita dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang boleh kami puji, kamu muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah kembali bangunkan kami dalam kondisi tubuh kami yang sehat, kondisi tubuh kami yang baik, karena Tuhan telah memberkati kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami siap untuk melaksanakan aktivitas kami. Namun terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau mau memberikan taburan firman-Mu untuk segala sesuatunya dapat kami gunakan dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami mohon doa kami ini. Haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36 demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sedang kisah Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-75. Dan satu lagu yang sangat istimewa adalah lagu Indonesia Raya. Dan kasih Tuhan, lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh seorang yang bernama Wage Rudolf Supratman. Nah, W.R. Supratman atau biasa disebutkan W.R. Supratman ini saat dia setelah mengarang lagu atau menciptakan lagu Indonesia Raya dan dikumandangkan pada saat itu pada Kongres Pemuda kedua diperkenalkan lagunya, maka dia menjadi satu target dari polisi Hindia Belanda. Akibatnya ia selalu diburu kemana saja, sampai beliau jatuh sakit di Surabaya. Apalagi satu lagu yang dia ciptakan lainnya, yang terakhir yang berjudul Matahari Terbit. Itu pada awal bulan Agustus tahun 1938. Setelah dia menciptakan lagu itu, ia ditangkap ketika menyiarkan lagu tersebut bersama dengan pandu-pandu di Nirom di Jalan Embong Malang, Surabaya. Nah, dia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Lalu ia meninggal di tanggal 17 Agustus juga karena sakit. Nah, tepat 7 tahun kemudian
yaitu di 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Dan disitulah lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan sebagai lambang persatuan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pencipta lagu W.R. Supratman tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Beliau dimakamkan di sebuah makam di Kenjeran, Surabaya. Dan kasih Tuhan, pengarang lagu atau pencipta lagu itu boleh tiada atau meninggalkan dunia. Tetapi karyanya itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Nah, sehingga W.R. Supratman itu pun diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia dan bintang Mahaputra Utama. Kemudian hari kelahiran W.R. Supratman yaitu tanggal 9 Maret, tanggal 9 Maret oleh Presiden Megawati ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Bahkan sosoknya terus dikenang dalam lembaran uang pecahan 50.000 edisi cetak 1999. Jadi sekali lagi saudara, bahwa karya tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap walaupun dia meninggal dunia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat karya dari seseorang itu bisa fenomenal dan bisa dikenang sepanjang masa, walaupun orang itu sudah tidak ada. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau memberikan karya terbesar, mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita sekarang. Akan tetapi, Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Karya Tuhan Yesus selalu kita kenang, bahwa Dia adalah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa, bahwa Dia akan membawa kita ke dalam surga. Itulah karya terbesar bagi Yesus Kristus untuk kita semua. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, apa karya kita? Apa usaha kita? Apa yang sudah kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan Yesus sudah berkarya untuk kita semua. Lalu timbal baliknya apa? Kalau tadi di ayat yang kita baca itu senatnya adalah demikian, sebentar saya akan bacakan lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bisa kita lihat. Apa yang kita punya ini adalah dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Konsekuensi logisnya, kalau kita diberi, kita menerima, kita akan memberikan juga kepada siapa yang mempunyai itu. Minimal, dalam tanda kutip, rasa terima kasih. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya, Tuhan memberi, Tuhan berkuasa pada kita, ya, dan kita memberikan kepada Tuhan apa yang kita punya. Karena apa? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita semua. Melalui apa? Melalui talenta kita, melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, atau melalui apa saja yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan satu talenta. Ya. Pasti. Hanya apa?
Terkadang kita tidak mengetahui sebetulnya Tuhan memberikan talenta kita itu apa. Karena apa? Karena kita tidak mau mengoreknya. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami di sini bahwa cari kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya dari sini setelah kita mencari kehendak Tuhan, kita akan mengetahui apa maksud Tuhan pada diri saya dan Anda dan saudara. Jadi sekecil apapun kita pasti punya talenta, dan itu yang kita kembalikan pada Tuhan. Kita bisa bernyanyi, kita bisa muji Tuhan, kita persembahkan suara kita untuk Tuhan. Kita bisa bermazmur, membaca indah, kita persembahkan suara kita untuk Tuhan. Kita ahli di bidang IT, kita bisa persembahkan itu semua untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja atau di tempat lain. Kita memiliki kemauan untuk mengunjungi teman-teman kita, saudara-saudara kita, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya tenaga, hanya tenaga saja, kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kemampuan, tinggal kemauan yang harus kita pupuk bersama. Jadi manakala seorang komponis menciptakan sebuah lagu yang begitu hebat, yang begitu fenomenal, yang sampai beratus-ratus tahun mungkin masih dinyanyikan lagunya. Seorang yang punya suatu keahlian membuat patung, orangnya itu sudah tidak ada, tapi patungnya itu masih megah berdiri. Ini adalah sebuah karya. Karya terbesar dari Tuhan adalah menyelamatkan kita semua. Sekarang Tuhan menunggu karya kita untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan jikalau Tuhan pada pagi hari ini memberikan ajaran kepada kami bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang kami punya. Namun Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun karena kami tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan pada diri kami dalam hidup dan kehidupan kami ini. Tetapi mulai saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau sudah memberikan segala sesuatu yang terindah bagi kami, yang besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, mulai pagi hari ini kami berjanji kepadamu untuk selalu taat dan setia kepadamu, untuk selalu memuliakan nama Tuhan melalui tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga akan menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya di hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun, menjagai, mengurapi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit, penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dan kehidupan kami serta doa kami ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.